Ada, perlu kita tunjukkan ayatnya. Buka ayat. Malaikat berkata, dia Tuhan, sembahlah dia, itu di mana itu ayat itu? Coba Oh, cek di ya situ. enggak persis seperti itu. Ya itu Artinya namanya Anda begini, menambah-nambahi Bible kalau begitu. Lanjut Bang Andi. bukan iya, iya kalau Bapak menganggap saya menambahi Ya ya nambah lah. itu hak Bapak, tetapi Karena tidak nggak bisa serta-merta katanya. mengatakan seperti itu gitu. Artinya gini, yang saya sampaikan itu adalah apa yang sudah saya telaah menurut hasil dari telaah saya. Ya, baik. Kan ini Itu saya luruskan bahwa itu kan orang Majus, bro. Itu orang lain, orang Majus itu kan peramal bintang tuh. Dia lihat bintang seperti apa, oh ada yang lahir nih. Waduh, ada motor. Inilah Tuhan yang lahir gitu ya. Dia berjalan tuh beribu-ribu kilometer. Ternyata yang ditemuin Tuhan yang baru lahir. Jadi sembah dulu tuh Tuhan kan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gitu, waktu zaman Yesus kecil ini itu orang-orang di zaman itu menyembahnya ke Tuhan bayi ini atau menyembah yang ada Yesus di surga? Itu yang perlu kebaik, dijelaskan. baik, Ke baik, bayi ya. baik. Jadi Yang nggak disembah, ya, yang disembah kebaik, baik. ke bayi. Baik Jadi itu nggak ada yang yang sembah. disembahnya. Jadi Karena nggak ada yang sembah ke surga. enggak. Enggak. Kenapa Khusus ke bayi kebaik ya. itu? Iya, kebaik itu. Karena di dalam bayi itu ada Tuhan gitu. Jadi Waktu sangat dia jelas bayi, itu. waktu dia bayi belum belum punya murid ya. Belum Bang. Ketika Belum. umur 33 tahun baru punya murid. Waktu kecil-kecil gitu, umur-umur SD punya teman nggak? Alkitab tidak mencatat itu, Bang. Yang dicatat Alkitab lahir dan berusia 12 tahun. Terus dicatat lagi berusia 30 tahunan, Bang. Kalau dari umur 12 sampai 30 nggak dicatat dalam Alkitab, Bang. Jadi saya nggak bisa jawab. Karena Tapi saya menurut berpatokan orang-orang pada sih, Alkitab. menurut orang-orang waktu 12 tahun dia kan ke sinagog tuh sama ibunya. Apa seperti apa? Apa dia berguru di sana apa gimana tuh? Nggak tahu Apa? saya, Bang. Karena tidak tercatat dalam Alkitab. Nggak tercatat, Bang. Jadi nggak ada sejarah Tuhan Yang main sama teman-teman gitu nggak ada ya? ketika berumur 12 tahun ke atas nggak ada. Di Alkitab nggak mencatat. 12 tahun Kalau ke bawah, 12 tahun ke bawah, ada dicatat. Ada dicatat. ada Mulai ya. dari lahir ada. Heeh, Tapi kalau ya itu, Bang. iya. Seperti Coba apa sih N1 kegiatannya? pertanyaan. Saya mau bertanya ya, silakan yang mau bertanya monggo. N1 dari tadi kayaknya raise hand. Dari tadi waktu itu, oh ini Pak Wahyu, only one, silakan, only one. Siap, Bang. Siapa nih anak Batak ya? Yang satu Halo. ya. Iya, iya, iya. Dengaran suara saya? Kedengeran, Bang, kedengeran. Oh, iya, iya. Tadi Pak, ini di dalam dua raja-raja diterangkan bahwa umur Ahazia ketika dia menjadi raja itu tertulis 22 tahun. Sedangkan di Tawarik 22 ayat 2, dia naik ke raja itu 42 tahun. Yang mana ini yang benar, Pak? Dua-duanya benar, Bang. Karena kan penulis kitab raja-raja itu siapa? Beda dong. Yang sama yang nulis trik. Iya Beda kan? dong. Iya, tapi dia kan menuju ke satu Meleset, pribadi yang meleset. sama. Iya kan gitu kan? Meleset kan? Iya, meleset. Ada ratusan yang seperti itu lagi, Bang. Ada Nah, ratusan. Ada yang oke. mengatakan saudaranya 7, di ayat yang lain dikatakan saudaranya 6. Ada ratusan yang seperti itu. Tapi itu Oh, tidak masalah bagi kami, Bang. Karena inti daripada iman saya itu bagaimana mengambil apa yang disampaikannya, bukan permasalahan umurnya beda gitu. oke. Apakah itu yang Ah, dimaksud di Galatia 1 ayat 9? tidak. Yang dimaksudkan dalam Galatia 1 ayat 9 itu Injil. Kabar tentang Yesus gitu. Kabar tentang Yesus. Kalau ada yang mengatakan, contohnya, maaf ya, aku minta maaf Bentar, Bang. dulu sama Sep- penulis Bentar, Bang. Barnabas. Yang Seperti yang telah dimaksudkan, kami, bentar saya baca dulu ayatnya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini ayat dua raja-raja ini dan Tawarik ini kan ayat di Injil kan, Bang? bukan perjanjian lama itu, Bang. Perjanjian Perjanjian lama. lama. Iya, Bang, ya. Terus yang Yohanes 13:13 itu kan Itu dalam Injil. aslinya itu kan Kyrios, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kan Lord. Terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan artinya Tuhan.
Tapi di Alkitabnya Bapak ini tulis Tuhan. Bagaimana itu, Pak? Saya tidak mengerti bahasa yang Bapak sampaikan itu, Bang. Yang saya imani Alkitab yang bahasa Indonesia, Bang. Oh, berarti Bapak Yang ya, tidak pernah mencari tahu bagaimana kitab original teksnya yang menjadi acuan LAI tidak ada menerjemahkan ini. tidak ada original teks. Yang saya temukan adalah Injil itu dicatat dalam dua bahasa, bahasa Yunani dan bahasa Bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi bukan Arab Melayu Indonesia, bukan Arab yang Iya, sekarang, iya, Arab iya. klasik katanya, Arab klasik. Iya. Itu yang Terus saya temukan dan saya kalau nggak Injil ngerti yang bahasa bahasanya, Bang. Indonesia ini gimana, Pak? Bahasa Arab. Injil yang bahasa Yunani, Enggak, yang Injil yang bahasa Indonesia ini gimana, Pak? ya Bapak yang tahu kan, Bapak yang punya. Bagus Saya kamu Muslim. bro, anak Yang- Batak. Jadi ada dua yang Saya- menurut kamu tadi. Yang pertama diterjemahkan Yunani, yang kedua bahasa Arab ya Injil itu. Iya, tapi bukan Bentar, Arab bentar. yang sekarang, Jangan bukan. dihakimi, jangan Ah. dihakimi. Jangan. Heeh. Terus bagaimana Injil yang bahasa Indonesia ini, Pak anak Batak? Kan hanya bahasa Yunani dan bahasa Arab. Terus yang bahasa Indonesia ini gimana, Pak? Ya diterjemahkan. Ada juga bahasa Batak, Bang. Yang penting Berat- artinya sama. Berarti yang maksud dari Galatia 1:9 ini seperti yang ayat-ayat kontradiksi tadi ya, Pak. Raja-raja Tawarik, banyak juga Samuel 10:18 satu Tawarik. Yang berbeda penulisan atau penyebutan atau gimana yang seperti dikatakan Bapak tadi. Apakah itu yang dimaksud di Galatia 1:9? Bukan tentang Injil, Bang. Injil itu bukan persoalan selisih umur berapa tahun, bukan. Injil itu keselamatan. Kalau ada keselamatan selain daripada ini, tapi ini menurut pendapat saya ya. Tapi kalau Galatianya udah kita baca tadi. Tapi kalau saya memahami ini, kalau ada penyelamatan yang lain daripada ini, terkutuk dia gitu. Bukan persoalan umurnya ketika menjadi raja sekian, ketika ini sekian. Bukan itu yang dimaksud di situ. Terus Keseluruhan. kalau perjanjian lama itu gimana? Masih diimani sampai sekarang atau gimana, Pak? Kita imani, Bang. Kita imani. Alkitab itu 100% dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita imani. Iya, berarti Kita bisa. imani, iya. Berarti bisa kita katakan kontradiksi dong di ayat Bapak di Injil Bapak. Kalau raja-raja itu kan kesaksian, Bang. Kesaksian ya. Ah. Jadi dari awal sudah saya bilang, kalau firman yang langsung keluar dari Yesus itu ada, tapi tidak semua Alkitab itu firman Tuhan, tidak. Itu kan kesaksian tentang kerajaan Israel dulu yang di raja-raja itu. Gimana ya Di menerangkannya ya? Yohanes 13:13 juga kan Yesus langsung yang berkata-kata itu. Kamu Buka, memanggil aku baca guru aja dan langsung, Tuhan. Bang. Baca Iya. aja langsung, baca. Baca Nah. aja. Apa? Yohanes berapa? Yohanes 13:13, Bang. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, betul katamu Iya. itu memang aku guru dan Tuhan. Iya, iya. Dalam bahasa teks aslinya itu kan bukan, artinya kan Kyrios itu kan Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Gimana itu, Pak? Oh, Abang salahkan Kementerian Agama, Bang. Hah? Kementerian Agama, jangan saya. Kementerian Agama kok salah menerjemahkan gitu. Nggak harusnya, Yang Abang nggak Iya harusnya dong. kan Bapak tahu dulu itu kenapa Enggak, sampai begitu. Sebentar, diluruskan dulu. Bukan Kementerian Agama, bro. Lembaga Alkitab Indonesia. LAI, LAI, bukan. bro. iya itu di bawah LAI. Kementerian Agama juga, di bawah Kementerian Agama juga. enggak. LAI LAI organisasi enggak. terputus. Bukan. Oh iya, salahkan LAI, Bang, salahkan LAI. Iya, Nah, LAI. itu maksudnya saya itu dari ayat-ayat tersebut, apakah itu yang dimaksud Galatia 1 ayat 9 itu? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitahu kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Apakah itu yang dimaksud Galatia? Injil yang berbeda? Halo? Halo? Ya, Bang, lanjut aja, Bang, lanjut. Enggak, itu, apakah itu yang dimaksud dengan ayat ini, Galatia 1:9? Yang berbeda Yang dengan apa yang telah kamu terima. Itu Iya, kan banyak yang berbeda. secara keseluruhan, Bang, bukan berbeda sikit-sikit.
secara keseluruhan maksudnya Bang, yang saya pahami ya. Di sini dibilang, saya bacalah sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil berarti Iya, Injil Bang, bukan persoalan usia ini 2 tahun, Injil. Yang Iya, berbeda Injil. dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia gitu. Injil Bang, Injil. Iya, Kalau ada isi Injilnya kan apa? Isi Injil. iya, Iya, Injilnya. itu kan termasuk isi Injilnya. Termasuk isi di dalam Injil, ayat dalam Injil. Iya, termasuk Bang, termasuk. Cuma tidak sedikit-sedikit seperti itu tidak berpengaruh Bang. Ini kan salah Injil. satu. Ini hanya salah satu, banyak Bang sebenarnya. Iya, saya bilang juga sama Abang tadi. Selisih-selisih di sini dicatat sekian, namanya saja kesaksian Bang. Kalau Bukan. kesaksian apapun kesalahan di dalam Bible itu tidak masalah. Yang penting itu keselamatan Yesus di tiang salib. Itu begitu kan? iya. Nah, tanya lagi. Dia udah Ya bilang walaupun itu salah gitu. Sekarang tadi dia merujuk ke Galatia 1:9, makanya saya bebaskan tadi itu, Pak. Oke, itu saja dari saya, Pak. Lanjut. Makasih Bang. Jangan ada Bro Evan, tiada Pokoknya Tuhan dimana selain. saja, apapun salah, pokoknya imani Iya, mengenali jadi selesai. maksudnya kan Gitu loh. tiada sesembahan Bro, selain Evan, Allah gitu silakan. kan, Bang? Bro Evan. Jadi ada yang lain nggak nih? Enggak. Bang. Ini Ya. anak Batak ini umur berapa ya? Praktis 10 tahun Bang. 10 tahun? 30. Iya, 30. Iya, saya pelayanan. Oh, 30 tahun. Ya udah, saya kasih ke yang lain dulu deh. Kayaknya masih awam banget. Sedikit aja nih Bang Etan, untuk ditambahin ya Bang Etan ya. Oke, Le, saya nanya soal Filipi 1 ayat 18 itu apa ya? Bukain bacain. Yang belum hafal semua Oke. juga. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersuka. Itu maksudnya, Le. Ya begitu maksud. Yang saya lihat di sini Bang, Filipi 1 ayat 18, tetap mengapa? Sebab bagi juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itu Bang yang maksud di sini. Jadi kalau saya mengartinya ini, kalaupun Abang bilang maaf ya, Barnabas bilang begini, aku tetap bersukacita karena nggak ngaruh gitu Bang, nggak ngaruh. Baru contohnya Barnabas, Injil itu palsu, yang asli ini kata Barnabas, nggak ngaruh sama saya tetap bersukacita, nggak mempan lagi gitu. Karena Barnabas sudah ya, berani aku menyebut namanya ya. Kalau mati hidup aku nggak berani menyakiti hati orang lain, aku nggak bisa. Si Barnabas Susah. karena udah meninggal dia. Betul, udah Iya. terdoktrin nilai susah dibendung, udah terdoktrin. Kedua Bang, nanti dulu Bang. Oke Le, pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa ini agama paling benar? Menurut Le gimana? Dari Le tahu? Apakah dari orang? Mohon maaf, Bukan ya. agama, Oh, bukan Kristen agama. bukan Injil agama ini ya? bukan agama. Bukan, Hah? bukan. Injil Oke, bukan oke. agama, bukan. Bukan Bukan. Injil. Menurut- Saya nanya saya Injil. Bagaimana? Le, agama apa? Saya agama Kristen. Oke. Bagaimana Le tahu bahwa agama Kristen itu benar? Dari mana Le bisa lihat ya? Karena hanya itu agama. Hanya itu agama. Apa itu agama? Ya itu keyakinan. Hanya itu keyakinan Oke, saya. bagaimana Le yakin bahwa itu benar? Dari mana? Karena pertama-tama di dalam kitab suci agama tersebut, Oke, Jelas. udah. Oke, kitab sucinya. Betul ya, Le? iya. Oke. Apakah kitab suci Le itu firman seluruhnya?
Tidak, ada juga kesaksian di sana, ada juga kesaksian. Udah dijawab tadi ada 3 isinya. Iya. Iya, jadi berarti bukan dari firman Tuhan ya? Namanya kesaksian, Bang. Ya, oke, tahu saya kesaksian. Jadi berarti bukan dari firman Tuhan. Itu aja saya nanya. Kesaksiannya ya tentu saja bukan perkataan Tuhan, perkataan Bagaimana manusia tahu dong. kalau kesaksian itu benar, Le? Nah, itu tadi, Bang. Kesaksian Nah, itu pertanyaan bisa gini, kalau di persidangan kita hidup normal ya, bagaimana tahu saksi betul, kesaksian itu betul? jadi begini, Bang. Di persidangan yang Abang inginkan ya. Raja mengatakan umur sekian. Itu kesaksiannya dari penulis raja-raja. Umurnya sekian katanya. Lalu hakim meminta kesaksian yang lain. Kesaksian yang lain tawari umurnya sekian katanya. Tetapi apapun hasil dari kesaksian itu, apapun yang disampaikan oleh saksi, tetap bisa mengambil keputusan yang benar. Meskipun banyak kesaksian, hakim itu bisa mengambil keputusan yang benar. Gitu yang saya pahami, Bang. Saya kira Abang juga paham apa yang saya maksudkan. Apa yang saya maksud. Oke, satu saksi bukan saksi. Berarti ada 2 saksi di sini. Bentar, Bang. Berarti ada 2 saksi di sini yang berbeda yang tadi saya bilang. Mendengar tidak melihat, melihat tapi tidak mendengar. Berarti ada kedua kesaksian yang berbeda. Bagaimana? Iya, tetapi hakim tetap mengambil keputusan dong. Ya, betul, pasti akan memutuskan dua-duanya salah, Le. Kalau karena dua-duanya berbeda. Itu yakin tidak, ya? Bang. Iya. Bagaimana keyakinan Abang. bagaimana mengetahui benar yang satu atau yang dua? Dari mana? Hakim. Oke, Apa yang hakim diputuskan akan hakim? menurut Le, hakim akan memutuskan gimana? Ya, apa yang diputuskan hakim itu yang saya imani. Betul. Ya. Yang mana? Yang melihat tidak mendengar atau mendengar tidak melihat? Yang mana? Apa yang diputuskan hakim? Iya, putusannya apa? Iya, putusannya apa? Saya nanya. Bisanya lah gitu. Ada kok 2 kesaksian yang berbeda loh di sini. Yang mana akan diputuskan hakim? Iya, hakim. Dari 2 saksi ini? Hah? Kalau saya jadi hakim gitu. Mm-mm. Kalau seandainya saya jadi hakim, mana yang benar, mana yang itu gitu ya. Tuh. Ya saya akan putuskan yang paling benarnya, yang paling benar. Contohnya gini deh. Ya, oke, yang paling benar yang mana, yang mendengar tidak melihat atau melihat tidak mendengar? Iya. Jadi Yesus itu kejar dengan perumpamaan juga. Udah, kalau situ doktrin. Makasih Bang Andi, dilanjut. Oke, silakan. Apa? Seperti itu. Kan beliau Lanjut, kan Bang. dari awal ini mengatakan dia doktrin gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak apa-apa, Bang. Lanjut. kontradiksi di dalam Bible, ya begitu. Apa ada yang jelas ada Yesus mati di tiang salib, selesai kan gitu. Iya. Ini kan yang ringan-ringan aja mungkin ya ke anak Batak ini. Jangan Bisa, dikasih bisa membeludak nanti otaknya kalau dikasih yang berat-berat. Gini, anak Batak. Waktu itu kan dikatakan bahwa orang-orang Majusi datang itu untuk mencari Yesus yang baru lahir gitu kan. Nah, pada saat itu orang-orang Majusi ini kan diperintahkan tuh oleh Herodes, ya toh? Benar tidak? Mereka ini Iya benar. Lanjut aja. diberikan titah oleh Herodes untuk menemukan anak itu, gitu. Nah, kenapa di dalam narasi Matius ayat 2 ini dikatakan bahwa dia itu datang ke sana untuk menyembahnya, gitu. Nah, menyembah dia itu dalam konteks mereka adalah orang-orang Majus, ya. Kamu tahu apa itu orang-orang Majus tidak? Nah, kalau orang-orang Majus menyembah seorang manusia, apa bedanya dengan kamu? Majus itu penyembah api, Bang. Iya. Apa bedanya dengan orang Kristen gitu loh? Coba. Orang Majus, jadi begini Bang, Abang singgung tadi Herodes. Orang Majus itu diberitahu oleh malaikat telah lahir juru selamat. Nah, lalu orang Majus mau menyembah juru selamat ini. Nah, ketika Raja Herodes mendengar bahwa lahir juru selamat dan orang Majus ini kan pada zaman itu sangat dihormati Bang, soal supranatural sangat dihormati. Contohnya raja mau berperang,
tanya dulu Majus. Gitu. Peramal Jadi dia, orang Majus, peramal. iya peramal, iya peramal. Mm-mm. Jadi ketika Raja Herodes mendengar, apa kata orang Majus? Orang Majus bilang telah lahir juru selamat katanya. Telah lahir raja. Maka Herodes bilang, tunjukkan sama aku raja itu. Adalah dalam hati Raja Herodes agar Raja Herodes membunuhnya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi Iya, mm. paham ya Bang ya? Mm-mm. Lanjut aja. Yang saya maksudkan ya. Nah, salah atau tidak salah ya terserah orang abang menanggapinya. Tetapi orang Majus disuruh lagi sama malaikat, jangan jumpai lagi Herodes, udah pulang dari jalan lain aja katanya. Mm-mm. Makanya orang Majus tidak mau memberitahukan kepada Raja Herodes. Lalu Raja Herodes mengeluarkan titah, bunuh semua anak yang baru lahir dari bayi sampai umur 2 tahun. Dibunuhlah semua. Tetapi malaikat berkata kepada Yusuf dan Maria, pergilah mengungsi ke Mesir supaya jangan anak ini, Yesus ini gitu. Itu kaitannya ke Raja Herodes. Raja Herodes memang mau membunuhnya tapi tidak berhasil. Mm-mm. Ya, itu Itu Bang yang malaikat saya Tuhan, pahami. malaikat Tuhan pada waktu itu menampakkan diri kepada orang-orang Majus atau para gembala, bro? Ke orang Majus juga, ke para gembala juga. Mm-mm. Karena di sini disebut setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf ini. Jadi ada 2 kali perjumpaan. Pertama malaikat Tuhan kepada para gembala, yang kedua di dalam Matius 2 ayat 13 itu kepada Yusuf. Nah, konteksnya di sini ialah orang-orang Majus itu diperintahkan oleh Herodes untuk mencari dia. Tetapi pada kenyataannya di tengah perjalanan malah orang-orang Majus di situ bermaksud untuk menyembah dia. Ini yang benar yang mana ya? Orang Majus datang menjumpai Yesus ketika lahir bukan perintah Raja Herodes, perintah malaikat. Itu ayatnya di mana, Tetapi- bro? Ayatnya mana, Ya, kan bos? sih. Gak ada, bos. Ya, Gak ada ayatnya. Mana ayatnya? Diperintah malaikat itu mana? Kita ini orang-orang paham Bible loh. Dia menafsirkan dia. tapi kan orang Majus yang mengatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Mhm. Enggak, yang Itu loh. malaikat perintah kepada orang Majus itu mana? Enggak ada ayat seperti itu. Ah, Tidak ada. clear kalau Tidak ada. Loh, kok Tidak ada. menafsir Nah, begitu? orang Majus bukan orang Majus yang menafsir. Orang Majus yang melihat bintangnya kok saya. Orang Majus yang menafsir kami telah melihat di manakah raja yang baru lahir itu? Kami Mhm. telah melihat bintangnya di timur, kata orang Majus. Kedengaran sama Herodes. Siapa kau bilang raja, katanya. Nanti sembahlah dia, tapi kasih tahu sama aku. Kan kata Herodes gitu. Jadi bukan serta-merta orang yang menyuruh mendatang Yesus itu Raja Herodes, bukan. Raja Herodes itu karena cemburu makanya dibilangnya sembah, kasih tahu sama aku biar aku juga menyembahnya, kata Herodes. Gitu. Namanya juga kesaksian, Bang. Kesaksian Matius berbeda dengan kesaksian Yohanes. Namanya juga kesaksian. Tidak 100% sama. Kalau sudah sama kesaksian itu udah bagus. Ini kan kesaksian, tetapi pada intinya tidak mengenai perbedaan yang sedikit itu. Intinya adalah apa yang disampaikannya gitu, telah lahir. Contohnya Matius mengatakan telah lahir juru selamat. Kitab Markus mengatakan telah lahir juru selamat. Persoalan Lukas siapa? 2, Lukas 2 ayat 11. Iya, kan di sana disebutkan bahwa yang muncul itu adalah malaikat kepada para gembala gitu kan. Nah, di sini adalah orang-orang Majus itu menyembah api, ya kan? Sebagaimana kita tahu itu adalah Abu Zahra. Nah, apakah Anda ini orang yang ekuvalen ya, sama dengan orang-orang Majus itu, atau justru harusnya Anda berpikir bahwa tidak mungkin saya ini menyembah manusia karena orang Majus melakukan itu dan Anda melakukan itu? Bagaimanapun kronologinya, yang penting bagi saya adalah Kristus lahir itu yang paling penting bagi saya. Ya, apa Persoalannya- bedanya Anda dengan orang Majus? Orang Majus itu hidup pada zaman dulu dan sangat dihormati. Sekarang Sangat saya mau, dihormati di situ. sekarang saya mau Anda mengaku bahwa saya ini adalah orang Majus. Tidak, saya tidak sepintar orang itu. Tidak, saya manusia biasa, Bang, yang banyak kelemahan. Saya tidak, orang Majus itu kan dihormati, Bang, karena memang mereka bisa melihat kejadian yang akan datang. Beda dengan saya manusia biasa, Bang. Berarti mereka itu termasuk nabi ya?
orang-orang yang diberikan Hmm. pengetahuan lebih Oleh siapa? oleh Tuhan tentunya. Oh, jadi Tentunya tukang Tuhan yang memberikan. jadi tukang tenung itu peramal-peramal itu diberikan pengetahuan lebih oleh Tuhan gitu menurut Anda? Iya, iya, Hmm. iya. Dukun-dukun juga Sega- seperti itu ya? Iya, segala sesuatu yang ada di bumi ini Hmm. itu Yesus yang memberikan. Hmm, hmm, hmm. Ya jadi Yesus yang dukun memberikan. dukun yang di kampung-kampung itu ya itu dia memberikan sebuah nubuat dan dia tahu akan datang itu dari Tuhan. Iya, Oh, iya oke. benar. Iya, 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 iya. Iya. Oke. Aku Jadi berbagi ada Ustaz. ya, jadi dia enak ini enak, Bro. Bahwa dia Iya. mengaku dengan lantang para dukun, para tukang tenung, peramal-peramal itu mendapat ilham, mendapat wahyu dari Tuhan gitu ya anak Batak ya, termasuk Oh, orang-orang bukan, Majus tadi. bukan begitu, bukan begitu, Mm-mm. bukan begitu. Jadi bisa di Ayub itu saya aja lah yang karena saya aja pun tidak ada gunanya. Iblis itu minta izin sama Tuhan untuk menyesatkan dunia, Tapi memang diizinkan. Kalau Anda bilang, apakah diizinkan Tuhan? Benar, benar diizinkan. Mm-mm. Diizinkan Tuhan. Mm-mm. Kalau Jadi ada orang Kristen membilang itu tidak diizinkan Tuhan, itu pendapat mereka. Tapi pendapat saya, apapun kelakuan mereka itu, paranormal, tukang santet, itu diizinkan Tuhan. iya. Tapi bukan yang paham ya? Mm-mm. Ya, diizinkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Dalam konteks di sini adalah iblis memberitahu kepada orang-orang Tambahin Majus dong. itu gitu. Tuhan Yesus, tambahin Tuhan Yesus. Contohnya gini di kitab Ayub. Lihatlah dunia ini. Bukankah hambaku Ayub adalah orang yang paling setia? Kata itu sama iblis. Mm-mm. Datangi Ya. karena dia kesehatan dan kekayaan, makanya disembahnya kau. Coba kau ambil hartanya. Mm-mm. Ya, itu kan Tidak konteksnya disembahnya. Ayub, Bro. Di sini kan konteksnya Iya. adalah kelahiran Yesus. Apa kamu mau Oh. mengatakan bahwa Yesus itu diberikan cobaan oleh iblis? Fokus Ini deh, saja, Bang. fokus saja, Bro. Tadi Karena- itu menyangkut orang Majusi itu. Nah, kamu yakin pengetahuan yang mereka miliki itu sehingga mereka itu tahu bahwa Yesus akan lahir di kota tersebut, itu dari mana? Mereka ini kan para ahli tenung nih, kalau menurut kamu tadi. Semua itu para ahli-ahli sihir itu mempunyai kelebihan. Mereka tahu bahwa lahir juru selamat, mereka sendiri yang bilang. Dan mereka gini aja deh Bang, karena waktu di Medan sekarang udah jam 12:40. Aku oke. copy linknya, kita jumpa di entah besok ya, kalau abang live besok aku naik, aku hadir, aku Siap, copy linknya. siap. Oke. Ya karena udah tengah satu. Kalau Ya. waktu Indonesia, Medan. Oke, makasih. Lai, sebentar dulu, Lai. Iya, iya, Nomornya Bang. Mana, Lai? Nomor teleponnya mana, Lai? Oh, Taruh di chat. udah Lai. besok aja lah Bang, besok aja. Lehon besok aja. Lehon Majolo nomor Iya. telepon mutu Bang Handi. Boy mele. Kapan? Lehon di di chat, di kolom chat. Oh, lo. Ah. Makanya kok ule peno nomor lu. Halo. Udah? Songoni maju dah. Iya, Terima kasih Iya, Mas. teman-teman Oke, semua. oke, mau lihat. Terima Iya, Mas kasih Sogol, karena Lai. sudah menghargai saya. Halo. Iya. Iya, Marsoko, Lai. Oke, saya Lip ya Bang. Moderator Oke. Bang Handi. Oke, Bro. Oke. 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 Thank you, Bro. Gua Jadi- kira ngomong, gua kira Ibrani. Maksudnya itu besok aja. Oh, Aku gitu. juga ngerti. Jadi terima kasih Ikhwan Pila yang ada di live chat semuanya. Malam ini tadi kedatangan tamu itu anak mata. Orangnya sopan. Yang jelas Tapi beliau ada itu ya. sebentar Bang, ini di chatting saya ada namanya asap.com, asapcom namanya. Ya agak dikit Suruh naik aja. doktrin. Iya, silakan naik tuh kan ada tuh linknya. Apa asapcom? Kamu buktikan bahwa Al-Quran mengajarkan teroris, doktrin teroris, monggo. Jadi nggak usah jawab di situ panjang-panjang. Saya tantang Anda, ayo sini naik. Udah dilanjut dulu Bang. Tunggu 5 menit aja dulu. Sebentar. Lanjut Bang. Iya. Ya sambil ngobrol aja dulu. Demen Jangan ini dimat- kan. Aduh. Mana Bang? Ya. Masuki?
Pak Ian sekalian diumumkan untuk masjid. Oh, alhamdulillah untuk masjid dana yang kita terima saat ini alhamdulillah 13.280 250 rupiah. Seperti itu. Terima kasih Bang Andi. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di live chat yang ingin berdonasi untuk amal jariah untuk program JCC berapapun nilainya, itu adalah amal yang nanti menemani kita semua ya di akhirat kelak nanti. Jadi berlomba-lomba lah membangun rumah Allah, karena memang di sana itu masyarakatnya sangat-sangat membutuhkan rumah ibadah itu atau masjid itu, karena sholat Jumat tuh nggak bisa di sana, mau keluar daerah juga jalannya begitu sulit gitu ya. Jadi kalau memang kita dari sini akan secepat mungkin bagaimanapun caranya untuk membangun masjid itu gitu. Terima kasih semua ya yang telah berdonasi. Semoga ya berdonasi lagi dan seterusnya supaya meringankan saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu aja. Sebelum kita tutup ya jangan ditutup dulu, menunggu yang mau naik itu katanya ada yang ngerti. Asap.com. Mungkin ada yang ke tempat yang lain silahkan. Tuh, sahabat. Aduh, alhamdulillah nih Bos Habil. Ya Betul sahabat nih, Andis, Habil. Andi Selebes juga jangan kemana-mana dulu ya. Jadi tadi itu anak Batak itu saya simpulkan ya, kitab sucinya itu Bible, tapi isinya itu ada hasil penelitian, ada firman dari Tuhan langsung, ada juga pernyataan Yesus. Surat Paulus adalah kitab suci, laporan Lukas adalah kitab suci. Padahal Silakan tidak tunggu ada ya. Bang Andi, Ustadz Resen atau Andi sama Roni Pejuang Tauhid. Ye, orang mau bertanya, orangnya sudah nggak ada, Pak Yan. Bang Andi aja, Bang.